Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bersikap bodoh amat. Video kali ini kita akan membahas tentang cara bersikap bodoh amat dan kita hubungkan dengan konteks public speaking. Disclaimer bahwasanya materi ini tidak ada kaitan dengan buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck ataupun sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kita tidak membahas tentang buku ini, tapi justru saya menemukan tentang cara bersikap bodoh amat itu gara-gara tadi pagi pada saat saya mengajar kelas public speaking, ada salah seorang peserta yang pada saat saya tanya, apa yang kamu rasakan pada saat kamu berbicara di depan umum? Hal yang menarik, dia mengatakan, saya kok jadi tidak terpikir seperti teman-teman yang lain, Pak ya. Bagi saya ya cuek aja. Ngapain saya harus pikirin hal-hal seperti itu? Ngapain saya harus kepikiran takut salah? Ngapain saya harus kepikiran nanti dinilai buruk? Saya jarang terpikir hal tersebut, Pak. Lebih biasanya ya udah just easy. Yang lain ada yang kepikiran nanti kalau dinilai, takut dianggap tidak capable, kalau dianggap kok masih begitu sih cara ngomongnya. Hal-hal seperti ini dihantui di dalam pikirannya sendiri, yang mana belum tentu hal tersebut dapat respon ataupun orang-orang ataupun audiensnya akan mengatakan seperti yang difikirkan. Lalu saya mengatakan kepada teman-teman yang lain, ini kasus yang bagus bagi kita bersama rekan-rekan. Kenapa? Kita bisa memodel apa yang menjadi background story, apa yang menjadi pemikiran, apa yang melatar belakangi sahabat kita ini sampai kemudian tidak terlalu kepikiran terhadap apa yang orang lain katakan. Setelah sesi break, saya minta satu persatu untuk maju ke depan, untuk berlatih, untuk berbicara, dan termasuk poin yang mereka dapatkan di sesi pagi. Pada saat peserta yang saya katakan tadi yang tidak terlalu merasa nervous, bahkan tidak kepikiran macam-macam itu, dia mengatakan, saya nggak tahu teman-teman ya, dan Pak Rahmat, saya selama ini sudah terbiasa untuk membedakan mana yang voice, mana yang noise, kata dia. Pada saat saya mendengar dia mengatakan mana yang voice, mana yang noise, ini sesuatu yang menarik bagi saya. Saya menggali, kemudian boleh tahu seperti apa yang maksud dengan voice dan noise. Dia melanjutkan, rekan-rekan sekalian, yang dimaksud dengan noise ini, dia bisa membedakan, membuat kategori. Noise itu sesuatu ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan di mana menjadi destruktif dari perkataan orang lain. Sementara voice justru feedback yang membuat menjadi produktif. Pengkategorian noise dan voice ini, destruktif dan produktif ini, bagi saya memikirkan konteksnya terutama public speaking. Beberapa orang justru menjadi nervous itu sebenarnya jarang dia mendapatkan yang noise ini, yang mengganggu ini, pemikiran-pemikiran yang membuat kemudian sampai tidak percaya diri, jadi nervous, jadi gugup. Itu sebenarnya bukan datang dari orang lain, akan tetapi justru itu hadir dalam pikirannya sendiri. Artinya apa? Perlu mengenali dan memahami antara voice dengan noise tadi, bukanlah kita memilah perkataan dari orang di luar diri kita. Akan tetapi justru bagaimana diri kita sendiri, bagi saya setelah mendengarnya, bagaimana kemampuan kita untuk memilah-milah sendiri perkataan self-talk kita, ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Memisahkan mana hal-hal kalimat-kalimat ataupun internal dialog yang membuat kita menjadi lebih berdaya, dan mana kalimat-kalimat self-talk kita justru membuat kita tidak berdaya. Saya menyebut dengan istilah produktif dan destruktif. Ini yang perlu kita jaga. Kalau orang lain memang kita nggak bisa mengontrolnya. Kenapa? Ya itu ungkapan orang lain.
Kalaupun datang dari luar sesuatu yang mengatakan, kamu ini kan masih pemula, kamu ini kan belum tahu, kamu ini kan baru anak kemarin sore, kamu kan belum sertifikasi, kamu kan belum punya pengalaman, kamu kan, perkataan-perkataan orang lain yang kamu kan itu, yang datangnya dari luar diri kita bisa memilah, ini noise. Pun diperhatikan, pun didengarkan, tidak akan memberdayakan di kita. Tetapi jika sesuatu itu yang membuat kita menjadi produktif, feedback yang kita temukan justru membuat kita menjadi lebih berdaya, maka itu perlu kita ambil untuk kita olah lagi sehingga membuat kita menjadi lebih bertumbuh. Itu teman-teman antara voice dengan noise tadi. So, bagi Anda yang ada mengalami juga perasaan nervous saat ngomong di depan umum, barangkali Anda mulai hari ini bisa untuk mulai melakukan analisis noise dan voice tadi. Mana kata-kata, mana kalimat, mana ungkapan-ungkapan yang Anda ungkapkan pada diri Anda sendiri yang memberdayakan Anda, dan mana saja yang tidak memberdayakan Anda. Mana yang membuat Anda menjadi produktif dan mana yang membuat Anda menjadi destruktif. Abaikan yang destruktif dan pilihlah sesuatu yang membuat Anda menjadi lebih produktif. Inilah cara bodoh amat supaya Anda menjadi lebih confident saat berbicara di depan umum, dan hal-hal yang lain dalam hidup Anda membuat Anda menjadi lebih produktif. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.